remaja, sekolah menengah atas. Nah, sebelumnya Kemendikbud sudah membagi dalam 6 gerakan literasi sekolah. Yang pertama ada literasi numerasi, literasi baca tulis, literasi finansial, literasi sains, literasi digital, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita simak video berikut. Hari ini, tanggal 8 September, dunia memperingati Hari Aksara Internasional. UNESCO menetapkan tema literasi in a digital world yang diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi tema membangun budaya literasi di era digital. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Haris Iskandar mengatakan, sudah saatnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa literasi dasar yang harus dikuasai bukan hanya baca, tulis, dan berhitung atau kalistung. Namun juga harus sosialisasi 6 literasi dasar yang di dalamnya termasuk literasi digital. 6 literasi dasar tersebut adalah kemampuan baca, tulis, berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya, dan literasi kewarganegaraan. Literasi digital sangat penting dilakukan mengingat saat ini teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kedepan, pengukuran kecakapan orang dewasa tidak hanya mengukur kemampuan kalistung, namun juga mengukur kecakapan-kecakapan lain yang termasuk di dalamnya literasi digital. Literasi digital sangat dibutuhkan untuk dapat berinteraksi di media sosial yang saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Literasi digital juga diperlukan untuk dapat mengartikan konten di media sosial. Maka kini, saatnya kita melek digital. Persoalan lain yang tidak kalah besarnya bagi bangsa ini adalah perilaku kecanduan penggunaan digital yang sudah pada taraf mengganggu kesehatan. Persoalan pencurian data pribadi, penyebaran konten pornografi, terorisme, hingga hoaks politik bernuansa sara yang merobek-robek persatuan anak bangsa. Di banyak negara, menyadari sedemikian besarnya dampak dari perkembangan dunia digital tersebut, upaya literasi digital pun digencarkan. Finlandia, Swedia, dan Belanda termasuk negara yang serius mengajarkan literasi digital sejak dini kepada masyarakatnya. Konsep literasi digital ini pertama dilontarkan Paul Gilster tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy. Gilster mendefinisikannya secara sederhana sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari beragam sumber digital. Kita tentu berharap kepada pemerintah agar sungguh-sungguh memperhatikan persoalan ini. Berdasarkan data 2019, dari 268,2 juta total penduduk Indonesia, paling tidak ada 150 juta pengguna internet dan 130 juta pengguna media sosial. Kepiawaian ratusan juta warga dalam menggunakan internet ini perlu segera dipastikan dan terus ditingkatkan. Gimana nih setelah melihat 2 video tadi? Sangat penting bukan belajar tentang literasi digital itu? Lalu, apakah kalian tahu apa pengertian literasi digital? Jadi, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, atau membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, tepat, cerdas, cermat, dan patuh hukum dalam membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital menjadi penting karena bisa untuk membuat seseorang menjadi berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, mampu memecahkan masalah, mampu berkomunikasi dengan lebih lancar, dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Lalu, kita akan membahas tentang manfaat dari literasi digital itu sendiri. Yang pertama ada menghemat waktu. Contohnya seperti kita bisa mencari referensi atau apapun di mana saja dan kapan saja melalui internet. Yang kedua, lebih menghemat biaya. Contohnya seperti banyak web atau aplikasi yang memberikan percobaan secara gratis beberapa hari atau 1 bulan. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Seperti kita dapat relasi baru dari dalam wilayah Indonesia ataupun luar negeri melalui media sosial tentunya. Dan yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya seperti kita akan
membeli suatu produk, kita bisa membandingkan harga dari satu toko dari toko lainnya melalui internet. Kelima adalah belajar lebih cepat dan efisien. Contohnya seperti kita mencari arti dari bahasa asing atau bahasa Indonesia yang kurang mengerti, maka kita bisa melalui KBBI secara daring. Yang keenam, memperoleh informasi terkini dengan cepat. Seperti kita akan mengetahui kondisi lalu lintas ataupun cuaca hanya dengan satu aplikasi yang berada di internet atau Play Store. Yang ketujuh, yang terakhir, itu adalah memperkaya keterampilan. Contohnya seperti kita akan membuat suatu makanan atau suatu produk atau suatu konten, kita bisa melihat tutorial melalui aplikasi YouTube. Berangkat dari masalah yang kita lihat tadi, tentu anak sekolah terutama para pelajar SMA seperti kalian perlu dibekali dengan kemampuan digital literasi. Nah, menurut Douglas R.J. Breslau, ia mengemukakan dalam tesisnya yang berjudul What is Digital Literacy pada tahun 2011 terdapat 8 elemen esensial yang bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan literasi digital. Yang pertama adalah kultural, yaitu tentang pemahaman ragam konteks dari pengguna digital. Yang kedua yaitu kognitif, yaitu tentang daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga yaitu konstruktif, yaitu tentang reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat komunikatif, yaitu tentang memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima yaitu tentang kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam tentang kreatif, yaitu melakukan hal baru dengan cara yang baru. Yang ketujuh, krisis dalam menyikapi konten. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu bertanggung jawab secara sosial. Literasi digital bisa digunakan untuk kita sebagai bekal agar kita bisa terhindar dari serangan hoax atau korban cybercrime yang bisa merugikan diri sendiri, keluarga, atau bahkan masyarakat luas. Jadi, yuk kita bersama-sama menerapkan dan menegakkan literasi digital agar kita bisa menjadi bangsa yang cerdas dan kritis dalam menyikapi perkembangan teknologi yang saat ini berkembang secara luas. Nah, sepertinya udah sampai di sini dulu ya kita saling berbagi informasi. Semoga bermanfaat dan tunggu aku di konten-konten